Ya, itu yang kecil aja. Apalagi ini nilainya miliaran. Apa nggak melotot tuh pejabat-pejabat hukum? Hah? Nah, ini nggak pernah kami ungkap. Jadi, masalah kam and kam ini berikut dengan problem-problemnya. Jadi kalau kita berharap menunggu, dan tuduhan macam-macam kepada kam and kam, itu sebenarnya CEO kita tuh tidak akan menanggapi. Nah kalau mau jujur, tahu nggak, gue urusan sama pihak-pihak ini, kan gitu, barang susah keluarnya, minta dibagi lah ini segala macam, ini tuh segala macam. Ah, gitu istilahnya. Nah ini nggak pernah diungkap. Halo, apa kabar para pejuang dan pemerhati Mimiles? Kita akan memberikan penerangan-penerangan dan informasi-informasi terkini dan tentunya terupdate. Untuk mengikuti informasi dari kita, jangan lupa klik tombol loncengnya dan di subscribe channel ini. Terima kasih, salam sukses. Ya, selamat malam untuk semua customer yang ada di seluruh Nusantara, baik yang dari luar negeri, dari Hong Kong, dan sebagainya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk waktunya setiap Zoom KBMI. Untuk seluruh customer, sangat kami apresiasi waktu kalian bisa tetap bersama dengan kami. Dengan ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya akan membuka Zoom KBMI pada malam hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua malam hari ini. Kita akan membahas banyak hal tentang tindakan yang sudah dilakukan oleh kami sebagai KBMI untuk beberapa minggu sebelumnya, dan kami juga akan sedikit mendiskusikan langkah-langkah yang sudah kami ambil untuk KBMI, untuk customer, yaitu legal KBMI juga, Bapak Yeye. Dan juga di malam hari ini kita juga akan membahas beberapa hal tentang Mimiles dengan fitur-fiturnya. Tentunya itu sangat penting untuk kita semua agar kita bisa mengerti lebih dalam tentang keuntungan yang baik, baik di dalam program-program kebijakan yang diberikan oleh CEO kepada kita semua atau customer yang ada, dan juga planning-planning yang lainnya, dan kita akan membahasnya di malam hari ini. Tentunya dengan begini saya ucapkan banyak terima kasih dan kita lanjutkan untuk ke selanjutnya ya. Saya kembalikan kepada Ibu MC kita, Ibu Seska Kaligis. Silakan dilanjutkan, Ibu. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua KBMI, Ibu Francisca, yang sudah membuka acara Zoom kita di malam hari ini dan juga sudah sedikit memberikan sambutan ya bagi kita di malam hari ini. Oke, saat ini kita akan langsung ya masuk ke acara kita. Yang pertama, kami minta kesediaan dari legal KBMI, Bapak Advokat Yunasril Yusar, untuk sedikit memberikan pencerahan ya bagi kita bagaimana KBMI saat ini ya dalam melaksanakan tugas dan juga dalam segi hukum ya. Jadi kepada Bapak legal kita, Bapak Yunasril Yusar, kami persilakan. Ya, ya. Kita bincang-bincang itu ya. Ya, ini baru kedengaran ya, udah kedengaran suara saya. Ya.
Ya, gini saja. Ini ada sedikit barangkali yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku, customer Mimes dimanapun Anda berada. Jadi sebenarnya kita ini sudah berjalan sekian bulan, bahkan sudah mencapai hampir 1 tahun. Masih prosesnya masih seperti ini, dan mudah-mudahan sistem yang sekarang ini MiBuy maupun sistem di MiGame itu sudah solid dan bagus. Mudah-mudahan ini bisa menjanjikan dan bisa memberikan harapan kita ke depan. Nah, sedikit saja barangkali ini agar supaya kita sadari bahwa kan banyak sekali orang yang menanyakan masalah income, menanyakan barang bukti segala macam. Nah, hal ini tidak pernah kami sampaikan. Hal ini tidak pernah kami sampaikan ke publik. Ya kan? Kenapa? Karena ini kan ada hal-hal yang mungkin tidak perlu kami sampaikan. Tapi rasanya penting saya sampaikan. Jadi begini, bahwa kasus Come and Come ini dengan bebas murninya Come and Come, Pak Sajai dan yang lain-lain, tentu kan diikuti dengan penyerahan barang bukti berupa uang ratusan miliar, mobil puluhan, motor puluhan, dan semuanya. Nah, sekarang saya ingin sampaikan bahwa semua barang bukti itu tidak semudah yang bisa kita bayangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Coba Anda kalau melihat orang yang sedang bermasalah, mohon maaf nih, bermasalah ya, bebas murni, lalu motornya ditahan di kepolisian atau di kejaksaan, terus kita urus. Kira-kira keluar duit nggak? Nah, itu aja. Satu. Yang kedua, kira-kira mudah nggak? Ya, apalagi bentuknya duit. Hai, untuk para YouTuber, jangan lupa subscribe di channel ini. Jangan lupa klik lonceng ini. Oke, thank you. Ya, itu yang kecil aja. Apalagi ini nilainya miliaran. Apa nggak melotot tuh pejabat-pejabat hukum? Hah? Nah, ini nggak pernah kami ungkap. Jadi, masalah Come and Come ini berikut dengan problem-problemnya. Jadi, kalau kita berharap menunggu, dan tuduhan macam-macam kepada Come and Come, itu sebenarnya CEO kita tuh tidak akan menanggapi. Kenapa? Karena problemnya bukan di Come and Come-nya, tapi problemnya yaitu. Nah, kalau mau jujur, tahu nggak, gue urusan sama pihak-pihak ini, kan gitu. Barang susah keluarnya, minta dibagi lah ini segala macam, ini tuh segala macam. Gitu istilahnya. Nah, ini nggak pernah diungkap. Sebaiknya saya buka sedikit ini, kan gitu. Nah, tidak semudah yang kita bayangkan. Dan barang itu dalam kekuasaan siapa? Nah, dan kewenangan secara hukum dipegang oleh siapa? Dan siapa yang tanda tangan, siapa yang mengeluarkan, dan bagaimana. Dan harus ada penetapan pengadilan. Nah, tetapan pengadilan juga harus bagaimana. Nah, nggak semudah yang kita bayangkan. Yang akan kita keluarkan ratusan miliar. Gitu. Mobil, motor, segala macam ini itu. Nah, jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi berdirinya ACM ini, berjalannya ACM ini sebenarnya ACM ini memikirkan ya customer Come and Come yang jelas-jelas tidak akan bisa berkutik Come and Come ini. Kenapa? Walaupun bebas murni, tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya, barang bukti itu tidak mudah keluar begitu saja. Harus tanda tangan ini, surat ini, segala macam. Dan barangnya uang. Utuh apa enggak uangnya nih? Kan gitu. Nah, Anda jabarkan sendiri. Tidak semudah. Dan kebetulan CEO kita orangnya tegas. Sedikit pun tidak mau berkurang. Nah, nilai harus sama dengan fisiknya. Dan saya tidak mau. Dan ini adalah uang yang akan diberikan kepada customer. Kasarnya begitulah. Atau uang untuk membeli reward. Seperti apa? Nah, itu. Jadi dalam perjalanan ini semua, mohon disadari bahwa kita sekarang konsentrasi ke ACM. Ada MiBuy, ada MiGame, segala macam ini itu. Nah, bahkan MiGame dan MiBuy juga memikirkan customer yang Come and Come. Apa enggak bagus gitu. Artinya benar-benar berpikir untuk kepentingan customer.
yang menunggu entah sampai kapan kalau yang ditunggu ini come and come. Nggak tahu saya entah sampai kapan. Tapi dengan ACM ini ditarik. Ayo dengan ACM ini maju, mudah-mudahan sekian persennya bisa membayar reward. Seperti itu konsep awal yang dipikirkan oleh beliau. Hanya perjalanan ini dihantam sana, hantam sini, digempur sana, gempur sini. Akhirnya nggak kacuk, nggak karuan di jalan. Nah, akhirnya tetap beliau bersikeras membuat satu konsep, formula, sistem yang baik. Dan alhamdulillah sekarang MiBay dan MiGame ini luar biasa konsepnya. Dan saya yakin betul, ya mudah-mudahan ke depan, ya kita sama-sama bagaimana supaya kita bisa mendapatkan sesuatu manfaat dari MiBay maupun MiGame. Jadi itu aja sekelumit yang bisa kami sampaikan, bahwa jangan dibayangkan semudah yang kita bayangkan. Nah, jadi kalau bicara come and come, entah kapan tuntasnya. Karena bukan sekedar dengan come and come-nya, tapi come and come ini urusannya dengan institusi-institusi. Mau pengadilan, kejaksaan, Polri. Nah, ini. Dan Polri juga banyak, jenderal-jenderal segala macam. Dan di luar juga banyak orang-orang yang memang juga memantau kasus ini. Itu saja bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Legal KBMI Bapak Advokat Yunasrul Yusar yang sudah sedikit memberikan pencerahan ya bagi kita di malam hari ini. Dan saat ini kita rileks aja ya dalam mengikuti Zoom kita di malam hari ini. Dan saya minta untuk Ketua KBMI Ibu Francisca sedikit memberikan penyampaian ya mengenai fitur-fitur kita ya saat ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Nanti kalau bisa sebentar kami akan sedikit share ya Bu ya untuk video yang MiGames. Jadi sekilas info ya nanti sebentar supaya semuanya bisa melihat. Nah, jadi ini Ibu sedikit memberikan penjelasan terlebih dahulu. Terima kasih kepada Ibu, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Seska Kaligis. Terima kasih Pak Yeye, Legal KBMI yang sudah menerangkan sedikit, menjabarkan sedikit tentang masalah yang sedang dalam proses, ya, yang sedang dalam proses, yang sampai detik ini masih dalam proses, ya. Nah, ini sangat terima kasih karena sampai saat ini Pak Yeye tetap tidak berhenti memberikan informasi dan pandangan-pandangannya di dalam legal, ya, sistem dan legalnya. Nah, malam hari ini juga saya ingin menyampaikan kepada seluruh customer yang ada, situasi yang ada sekarang ini di dalam MiMels. Memang kita mengadakan MiMels ini yaitu ACM sedang mengadakan maintenance yang sangat panjang ya. Dari kalau kita boleh melihat mungkin sudah dari 2 minggu yang lalu ya sampai saat ini, dan mungkin akan panjang sampai di awal Oktober. Kenapa? Kami menyampaikan kepada seluruh customer, jangan gusar dan jangan berpikiran yang tidak-tidak. Maintenance ini dilakukan untuk membuat satu hal yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi di dalam seluruh sistem yang ada. Kenapa kami bisa bilang begitu? Karena kami juga bersyukur dari pihak KBMI, kami selalu dilibatkan juga untuk di dalam meeting-meeting internal, ya, untuk pembahasan baik itu pembahasan internal CEO untuk fitur-fiturnya dan juga bagaimana pengembangan baik IT yang sedang dipersiapkan ya dalam segala bidang
kita bersyukur dari pihak KBMI, baik saya dan Pak Yeye, ya selalu diundang untuk ikut juga menjadi bagian dan juga turut mengawasi, melihat secara langsung bagaimana tindak lanjut dan keprofesionalan yang sedang dihandle, ya, baik juga pihak eksekutif yang ada untuk setiap fitur yang sudah dibentuk. Itu juga kami diberikan kesempatan untuk memantau secara langsung, sehingga kami pun KBMI bisa melihat kinerja dan apapun yang sedang diusahakan oleh pihak manajemen untuk lebih baik lagi ke depan. Nah, ini untuk siapa? Untuk tentunya untuk seluruh customer yang ada. Nah, dengan fitur yang ada sekarang ini, pertama, dari Mi Ad yang sekarang ini sedang berlangsung terus, ya, berlangsung terus seluruh iklan-iklan yang sudah ada di dalamnya itu tetap berjalan seperti biasa. Nah, tentunya itu ada dua bagian, ya. Ada yang tidak bayar sama sekali, silakan nonstop, tidak ada tidak ada harus top up dan sebagainya, tidak ada. Itu sudah gratis. Silakan seluruh customer memberitahukan kepada seluruh teman-teman kita yang mau memanfaatkan Mi Ad menjadi sarana untuk periklanan mereka. Silakan langsung ke Mi Ad dan pergunakan sebaik-baiknya sarana yang diberikan secara free atau gratis. Nah, tentunya kalau ada mau mengikuti maintenance-nya baru itu ada charge yang sesuai, ya. Tetapi kalau tidak, hanya untuk beriklan saja dengan video robotik yang sudah ada di dalam Mi Ad, monggo silakan digunakan sebanyak-banyaknya beriklan, ya. Dan ada juga yang memang khusus bayar, ya, untuk periklanan yang bayar untuk dari 1 juta sampai puluhan juta. Itu tentunya untuk orang-orang yang memang mau memperluas jaringan periklanan mereka untuk yang company lebih besar lagi. Ya, itu ada, tidak diharuskan karena ada dua pilihan, mau yang prabayar juga ada, yang free sama sekali pun ada. Ya, silakan digunakan sebanyak-banyaknya. Dan info yang terakhir kami dapatkan, setiap customer yang sudah mengikuti kebijakan, program-program kebijakan yang sudah berjalan dari poin-poin yang awal yang diberikan kebijakan untuk percepatan 2019, silakan tetap dilakukan. Klaim-klaim voucher yang sudah dilakukan di Mi Ads, silakan dilakukan terus, ya. Tapi memang sekarang kendalanya karena ada maintenance sehingga belum bisa ada withdraw dan belum bisa juga ada klaim voucher yang harusnya diklaim harian yang 5.000 voucher dan sebagainya. Nah, tetapi nanti setelah maintenance ini selesai, tetap semua voucher-voucher silahkan tetap di-redeem. Silakan tetap di-redeem seperti biasa. Itu info yang kami dapatkan untuk dari pihak manajemen. Dan juga untuk seluruh customer ada kabar gembira juga di Mi Games. Mi Games sekarang sudah tidak ada iklan yang dikhususkan, ya. Tetapi di setiap Mi Game ini ada 3 iklan yang memang dispesialkan untuk ada di dalam Mi Game. Tetapi itu iklan yang sudah dipilih. Tapi seluruh customer dan siapapun juga tidak perlu membayar apapun juga. Silakan menggunakan sarana Mi Games ini untuk kita bermain games dan mengetahui tentang Mi Games lebih lanjut
tidak perlu ada pembayaran apapun juga. Semuanya free, gratis, tidak ada yang perlu dibeli atau apapun itu. Tentunya Mi Game juga mempunyai sistem yang sangat luar biasa. Setiap customer yang sudah bisa mengikuti challenge yang ada di dalam Mi Game, yang sudah bisa mengikuti tantangan yang ada di dalamnya dan bisa mengkolek sertifikat, paling sedikit mendapatkan 30 sertifikat, mereka bisa menjadi bagian terpenting untuk mengikuti challenge-challenge yang lain. Ya, 30 sertifikat tersebut, maka orang tersebut bisa berhak untuk mengikuti atau membuka satu grup yang nantinya bisa tetap bermain bersama-sama, yang sampai 100 orang. Dia bisa membuat satu challenge-nya sendiri, untuk grupnya sendiri, dan itu juga akan dibayar. Ya, sekarang Mi Game bukan kita yang bayar, tetapi kita yang dibayar oleh Mi Game itu sendiri. Kalau kita mau memainkan, kita sudah mendapatkan 30 sertifikat, dan kita juga bisa mengajak teman-teman atau siapapun itu di dalam grup kita, ya, yang sudah mempunyai, yang sudah mendapatkan 30 sertifikat minimum. Dia bisa membentuk grupnya sampai ratusan grup, dan sampai permainannya level ke-10 itu akan dibayar, ya, akan dibayar setiap permainan tersebut, tentunya dari keuntungan dari iklan yang ada di dalam, ya. Keuntungan iklan ini yang akan dibagikan untuk setiap customer yang bermain di dalam Mi Game ini sendiri. Dan sangat luar biasa, nanti dari pihak Mi Game-nya sendiri yang akan memberikan edukasi tentang Mi Game ini, bagaimana Mi Game ini bisa membayar setiap yang bermain. Nah, itu yang untuk mengikuti challenge, ya. Dan untuk yang lain bisa bermain secara gratis tanpa harus membayar apapun juga di dalam Mi Game. Tentunya untuk anak-anaknya atau keponakannya yang ingin mengetahui tentang permainan-permainan tempo dulu, bisa bermain secara gratis di dalam Mi Game, dan juga bisa mendapatkan pelajaran tentang sejarah, tentang macam-macam di dalam Mi Game ini sendiri. Dan nantinya akan ada juga pelajaran tentang fisika, tentang matematika dan sebagainya. Tetap, dan juga Mi Games akan juga kedepannya sedang dipersiapkan untuk membuat games khusus se-Asia, ya. Jadi Asia akan dibuatkan gamenya juga di dalam Mi Game ini sendiri, baik dari Jepang, baik dari Thailand, dengan game-game negara tersebut, itu juga akan ada di dalam pengembangan daripada Mi Games ini ke depan. Jadi sangat luar biasa, sehingga bisa mendapatkan pemain-pemain yang handal, yang bisa juga akan dibayar oleh Mi Game untuk bermain, untuk battle sesama gamer yang lain yang mau tetap bermain di dalam Mi Game, ya. Itu nanti ada ininya sendiri. Dan semua itu juga tidak terlepas dari sekarang ini yang sangat luar biasa. Ini yang banyak ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan, ya, yaitu Mi Buy. Nah, Mi Buy ini sangat luar biasa. Kami pun sebagai wadah customer juga, saya juga dipercayakan untuk bisa mengikuti atau memantau secara langsung, mengikuti, diberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu eksekutif yang bisa juga memberikan edukasi dan bisa juga menjalankan
bersama-sama dengan yang lainnya untuk suksesnya MIBAI ini. Kenapa? Karena MIBAI ini adalah satu solusi untuk seluruh rakyat Indonesia dengan adanya produk-produk yang sangat luar biasa di dalam MIBAI ini, yaitu bahan pokok, 9 bahan pokok itu dijual di dalam aplikasi MIBAI ini. Nah, kenapa bisa sangat luar biasa? Tentunya karena MIBAI ini bahan pokok yang dijualkan. Dan juga MIBAI membuka kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia, customer juga yang ingin berdagang atau ingin membuka toko, tidak memerlukan membayar sewa toko dan juga tidak memerlukan modal awal untuk perbelanjaan tokonya. Kenapa? Karena sekarang ini MIBAI membuat satu gebrakan baru bahwa toko-toko konvensional sekarang sudah maju. Kita memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia atau customer juga yang ada untuk bisa membuka tokonya pribadi, yaitu berupa toko digital yang akan menjual barang-barang 9 bahan pokok ini, tetapi tidak perlu mengeluarkan uang apapun juga. Tidak perlu mengeluarkan uang 1 sen pun. Dan juga tidak perlu lagi membayar tokohnya. Kenapa? Karena fasilitas yang diberikan oleh MIBAI ini sendiri adalah seluruh customer, seluruh rakyat yang ingin menjadi bagian di dalam MIBAI bisa dibuatkan tokonya, bisa membuat tokonya secara gratis dan dibuatkan juga video promosi tokonya itu, ya, dan juga barang-barangnya sudah disiapkan semua lengkap 9 bahan pokok di dalam website tersebut, di dalam toko kita yang ada di dalam website. Nah, tugas kita hanya sebanyak-banyaknya kita membuka toko untuk kepada teman-teman kita agar mereka bisa juga menjadi bagian dari MIBAI ini untuk bisa membuka toko untuk pribadinya sendiri. Terpenting untuk pribadinya. Kenapa saya bilang untuk pribadinya? Karena kita semua tentunya mempunyai anggaran yang setiap bulan kita keluarkan, ya, yang kita keluarkan dari perbelanjaan sembako kita sehari-hari. Saya memerlukan beras, saya juga memerlukan gula, saya juga memerlukan kopi dan sebagainya. 5 bahan pokok sampai 9 bahan pokok ini kita perlukan untuk keluarga kita sendiri. Nah, sehingga dengan kebutuhan kita yang kita buat untuk diri kita sendiri, inilah MIBAI. Kita bisa berbelanja di MIBAI untuk kebutuhan kita sendiri, tetapi kita mendapatkan manfaatnya. Apa manfaatnya? Kita mendapatkan satu, ketika kita membuka, join dengan MIBAI, kita membuka juga toko untuk kita sendiri dulu, ya. Baru kita nanti tawarkan ke teman-teman kita kalau mau untuk belanja di toko kita. Manfaatnya satu, kita bisa berbelanja di toko kita sendiri, keperluan bahan pokok kita yang setiap bulannya, maupun itu 500.000 atau 1 juta atau 300.000 sebulan untuk beras, gula, minyak. Kalau kita berbelanja di MIBAI, kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan pertama 25% ya fee yang akan diberikan ya oleh manajemen dari MIBAI ya kepada kita sebagai owner daripada toko, pemilik toko. Kedua, ongkos kirim gratis dengan subsidi 5% dari setiap pembelian barang ya.
Plus kita juga diberikan apa? Plus kita juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan lagi tambahan 0,5% ya, untuk tambahan setiap customer yang membeli kepada kita ya. Dan keempat, kita juga bisa mendapatkan untuk toko kita bisa memberikan kepada customer kita up to 50% diskon dari harga yang ada di dalam MiBuy itu sendiri, dari dalam toko kita itu. Jadi keuntungan-keuntungan ini sangat luar biasa ya. Free ongkos kirim di seluruh Nusantara ya, seluruh Indonesia. Nah, tentunya nanti akan ada bimbingan khusus untuk seluruh customer yang ingin ya bergabung di dalam program kebijakan juga dari CEO untuk mempercepat 2019-nya ada juga di dalam MiBuy. Disisihkan lagi oleh si CEO 2% ya dari omset keseluruhan untuk percepatan kebijakan 2019 untuk seluruh customer yang ada di dalam program yang awal, program dari Mi-Ads yang kemarin itu dengan voucher-vouchernya, dan juga yang mengikuti juga dari redeem yang kemarin, juga yang sudah mengikuti juga yang ada di Mi-Game kemarin, dan kebijakan juga sekarang yang mengikuti juga di dalam program MiBuy ini, maka mereka juga akan juga mendapatkan bagian dari 2% yang disendirikan oleh pihak manajemen atau pihak MiBuy untuk disubsidikan kepada percepatan 2019 kebijakan owner tersebut. Nah, inilah keuntungannya ya. Nah, saya tidak akan menjabarkan jauh lebih dalam lagi. Dengan begini seluruh customer bisa bergabung kepada eksekutif yang sudah ditunjuk oleh CEO ya, oleh MiBuy itu sendiri, yaitu Ibu Leni Petir ya, dan Ibu Fasanta Devi, dan tentunya saya mewakili KBMI juga turut serta untuk bisa memfasilitasi seluruh customer agar bisa kita semua sama-sama bisa masuk di dalam program ini. Nah, dengan begitu kita bisa mendapatkan kesempatan, kita bisa memberikan edukasi semua kepada seluruh customer yang ada. Di dalam MiBuy ini semuanya sama. Baik kalian berada dengan Ibu Leni Petir yang sangat luar biasa ya, juga yang ada dengan Ibu Fasanta Devi yang juga sangat luar biasa, dan tentunya saya sendiri ya. Itu semua sudah membentuk, tentunya kami bertiga tidak bisa melakukannya sendiri hanya bertiga. Tentunya diberikan kesempatan dari awal beberapa minggu yang lalu dari seluruh pendaftar-pendaftar yang sudah mendaftarkan diri dari awal yang disebut SHM atau sekarang disebut SR, yaitu Shop Recruiter ya. Nah, itu adalah orang-orang yang sudah mendaftar lebih dulu kepada ketiga eksekutif, sehingga nama-nama mereka yang lebih dulu diberikan kesempatan untuk membantu kami sebagai eksekutif untuk bisa mensosialisasikan ke bawahnya lebih baik lagi. Nah, dengan begitu seluruh customer atau seluruh shop owner atau DS bisa juga terorganisir dengan baik ya. Karena itulah dibagi-bagi di dalam seluruh eksekutif
dan juga orang-orang yang sudah ditunjuk oleh setiap eksekutif masing-masing. Yang pertama kali yang ditunjuk dari seluruh nama-nama yang masuk lebih dulu itu sudah terpilih 100 ya. Dan di situ ada SR-SR yang sudah mempunyai linknya, yang sudah terdaftar. Silakan semua bisa mendaftar kepada seluruh kepada seluruh SR yang sudah ditunjuk, yang diberikan info atau diberikan mandat dari eksekutifnya, dari ketiga eksekutif. Silakan langsung melalui mereka-mereka yang sudah ditunjuk ya. Tentunya itu untuk memudahkan saja seluruh customer yang ingin mengikut program ini bisa terorganisir dengan baik dan tidak ada yang tertinggal. Tetapi pada intinya semua itu satu, semua itu sama. Kami pun hanya ingin melihat seluruh customer bisa dapat kesempatan yang sama dari seluruh Indonesia yang ada, dan juga bisa juga mendapatkan kebijakan-kebijakan ini secara menyeluruh atau secara global ya, dari seluruh Indonesia bisa mendapatkannya. Nah, inilah kurang lebih informasi yang akan saya sampaikan lebih dulu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kita bisa membuka pertanyaan kepada customer yang ada. Tetapi ingat, KBMI juga ya menjalankan apa yang harus KBMI lakukan untuk tetap memfasilitasi seluruh customer ya, untuk bisa dapat mencapai seluruh tujuan kita bersama. Maka kami pun ingin melihat Mimels ini tetap berjalan, sehingga masih banyak sekali ternyata yang masih ingin Mimels ini berjalan dan tetap mendukung CEO kita di dalam seluruh program-program yang ada. Ribuan yang masuk untuk dukungan untuk CEO, sehingga kami pun KBMI harus juga menyuarakan dan harus tetap menjadi bagian ini dari ini semua, supaya Mimels ini berjalan, tetap harus berjalan untuk kita semua. Dan inilah yang harus kita tetap lakukan untuk kebijakan-kebijakan CEO yang setiap saat selalu diberikan. Dan ini sudah sangat luar biasa dan tidak akan ada lagi perubahan-perubahan yang signifikan. Tetapi kalaupun ada perubahan sedikit, itu tidak ada perubahan-perubahan yang tidak baik, tetapi perubahan ini menuju untuk yang lebih baik selama ini. Dan kita tunggu untuk di bulan Oktober kita akan mulai. Sekarang ini kita akan fokus kepada seluruh customer yang mau menjadi bagian di dalam program ini. Silakan mendaftar ke seluruh yang sudah saya sebutkan tadi ya. Silakan mendaftar karena kita semua sama. Baik yang ada di bawah Pak Suwanda, juga Ibu Eva, karena beliau adalah ikon-ikon kami. Pak Suwanda dan Ibu Eva juga adalah ikon daripada kami semua, baik itu Mi-Game, baik itu Mi-Buy, baik itu Mi-Ad. Mereka adalah ikon yang selalu ada dan selalu menjadi bagian terpenting di dalam seluruh program dan proyek yang ada, sehingga tetap mereka menjadi pengawas di dalam seluruh proyek-proyek yang diberikan atau kebijakan daripada CEO. Nah, inilah, mari kalau ada pertanyaan silakan, baik yang mau ditanyakan tentang hukum atau status atau legal atau apapun itu bentuknya ya. Silakan, baik program atau apapun itu bentuknya, silakan ditanyakan. Dari pihak kami KBMI akan menjawab ya, untuk legal juga akan siap menjawab juga pertanyaan tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC kita Ibu Siska Kaligis. Ya, terima kasih
untuk penjelasan dari Ketua KBMI mengenai fitur-fitur yang ada di Mimels ya. Ini adalah New Mimels. Dan saat ini kami melihat waktu sudah semakin larut ya. Dan tentunya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawab ini saya minta dipergunakan sebaik-baiknya untuk seluruh peserta Zoom yang ada, untuk raise hand terlebih dahulu dan berikan pertanyaannya to the point supaya bisa meminimalis waktu yang ada supaya banyak juga peserta lain untuk bisa bertanya ya, bukan kami tidak berikan kesempatan untuk menjelaskan lebih lebar, tetapi to the point aja untuk pertanyaannya. Oke, saat ini kita akan buka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta Zoom yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand-nya. Yang ada di chat room, tadi saya baca ada yang bertanya, mungkin bisa langsung ya ke forum aja. Ya, ini ada Fausan Adimah. Ya, Fausan Adimah, mungkin langsung di forum saja Pak untuk pertanyaannya. Mungkin bisa di unmute Fausan Adimah. Ya. Oke. Oke, dipersilakan untuk Pak Najamuddin. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bu Ketua kita, Pak Yeye sebagai legal KBMI, dan sebagai operator Bu Siska, terima kasih waktu yang diberikan oleh saya. Saya ingin bertanya sedikit bahwa terkait dalam pelaksanaan MiBay kemarin sebenarnya saya sudah coba untuk melakukan suatu transaksi perbelanjaan. Nah, itu sudah terlaksana tanggal 21. Tapi selama hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu memang pending. Nah, hari Selasa sore itu sudah terbayarkan, sudah terrealisasi apa yang saya dapatkan. Nah, di situ di dalam transaksi tersebut, memang di situ yang saya dapatkan ada namanya komisi. Komisinya itu langsung dipotong di situ, komisi kalau nggak salah saya belanja sekitar 157.000. Ya, coba-coba sih kemarin sebenarnya. Ini bagaimana nanti ke depannya, ternyata itu sebenarnya benar, tapi mungkin karena saya merasa ini masih maintenance, ya saya juga maklum lah ya. Tapi di situ sudah terrealisasi dalam pembayarannya itu 157.000 dengan komisi 31.000 sekian lah itu komisinya. Nah, yang saya mau tanyakan di situ ada shop owner ya, itu ada nama komisi direct Bu. 500 lebih, itu saya nggak tahu itu komisi apa gitu. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Kalau yang 31 jelas itu kan komisi pembelanjaan setiap item kalau saya lihat. Karena saya cek di aplikasinya itu juga ada setiap pembelanjaan itu sudah ada ternyata komisinya. Setiap item pembelanjaan. Nah, yang saya mau tanyakan itu ada komisi direct di situ. Nah, komisi direct itu saya dapat 500 sekian, cuma saya nggak paham itu apa. Saya sementara itu yang belum paham, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya mau inikan bahwa kemarin saya coba link saya sebar ke beberapa teman guru juga di sekolah kemarin saya masuk. Nah, itu banyak yang menanyakan ke saya, harganya itu selisihnya dengan mungkin Shopee dan itu terlalu tinggi katanya. Ini mungkin masukan lah ya. Ini karena saya juga dapat masukan dari bawah teman-teman. Itu seperti contoh gula ya. Itu paling kita ambil gula itu kalau di luar itu sekitar 12.000. Sedangkan di MiBay itu saya cek harga sekitar 15.000 lebih. Kemudian kemarin saya beli minyak yang di MiBay itu harganya 42.000 kalau nggak salah.
Nah, ibunya tadi beli juga lah karena sudah habis ya, beli di luar itu harganya sekitar 15.000. Jadi kalau 2 kilo sekitar kan 30-an lah tadi beli itu kan 2 kilo. Nah ini kan ada selisih tinggi. Nah ini bagaimana untuk ke depan kita untuk mensiasati. Kalau untuk sebagai customer nggak ada masalah karena kan kita dapat komisi. Nah itu yang saya, tapi kalau yang nanti customer lain, misal mungkin tetangga mau lewat kita, itu kan terlalu tinggi katanya. Nah inilah mungkin yang saya amati di dalam aplikasi, saya udah cek beberapa harga, ada juga yang sama di luar ada, tapi ada juga yang tinggi, ada selisihnya lebih tinggi gitu. Nah inilah mungkin yang perlu kita bahas lah, itu bagaimana ke depannya supaya ini nanti tidak ada kendala bagi kita untuk memasarkan produk-produk kita terhadap customer lain. Kalau untuk customer yang udah di dalam sudah nggak ada masalah menurut saya, karena mereka dapat komisi kan, mengharapkan loyalitasnya juga kemungkinan. Ya seperti saya lihat ada derek itu 500 lebih. Nah, itu yang saya tanya, itu uang apa, komisi apa gitu loh. Cuma kan saya belum tahu ya, nantilah mungkin saya tanya dulu. Kalau ini memang benar ada kenyataannya ini yang ada di aplikasi saya lihat itu yang sudah saya belanja, ini semua akan mengikuti semua menurut saya tanpa disuruh. Karena beberapa teman saya udah upload semua ke beberapa member saya di bawah. Ini loh yang saya dapat. Nah itu kan jadi enggak ini, cuma memang belum masuk rekening karena saya bilang ini masih maintenance gitu. Mungkin itu Bu Francisca sedikit yang saya mau tanyakan dan mungkin perbandingan masukan bagi kita semua. Ya saya harapkanlah ini mungkin ada perbandingan harga tidak jauh beda. Itu yang mungkin masukan yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih Pak Najmuddin. Bu Seska, saya langsung jawab dulu ya Bu ya. Ya. Terima kasih Pak Najmuddin untuk pertanyaan yang luar biasa. Kami apresiasi juga Bapak mau benar-benar mempelajari secara langsung dengan cara Bapak langsung mencoba untuk berbelanja. Kita sangat apresiasi sekali. Terima kasih banyak Pak. Dengan cara begitu Bapak juga sudah membantu kami untuk mempelajari sistem yang ada. Dan itu akan kita note juga. Nah, perlu kita ketahui dulu ya, bahwa sekarang dalam masa maintenance dan itu belum akan berjalan sampai nanti awal Oktober. Kenapa? Karena ada beberapa hal, ya ini salah satunya yang Bapak punya pertanyaan ini nih, tentang harga dan sebagainya, yang memang kemarin kami dari ketiga eksekutif, ya, dari ketiga eksekutif yang ada, dan juga tentunya dari KBMI, petinggi KBMI, juga Pak Yeye dan saya, juga dari eksekutif yang lain seperti Pak Suwanda, Ibu Eva juga, mereka juga mempertanyakan secara kritis juga masalah yang Bapak pertanyakan tadi. Nah sehingga diterima dengan baik oleh CEO juga, dan beliau pun memikirkannya. Nah sehingga kemarin diputuskan untuk ditunda ya Pak, ditunda dulu kemarin. Diputuskan tidak boleh secepat itu karena beliau juga akan mengecek kembali formula-formula yang ada ya, supaya masalah ini bisa terjawab dengan benar dan bisa berjalan sistemnya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ternyata Pak, tentunya ada sistem yang lain juga yang harus disempurnakan sehingga kita tunggu sampai nanti awal Oktober. Nah, untuk yang pertanyaan Bapak yang tadi soal komisi yang 500 ini ya, mungkin kemungkinan ya, nanti saya akan cek lagi juga dari IT. Kemungkinan ada yang di bawah Bapak mungkin yang sudah memakai link Bapak yang berbelanja mungkin secara langsung ya, bisa saja itu menjadi komisi yang direknya ya, direct perbelanjaan langsung ke link Bapak ya, karena kan Bapak bilang Bapak sudah men-share link-link tersebut ya kepada beberapa orang.
Nah, bisa saja, mungkin kami salah, kami akan cek lagi terkait ini ya. Ini baru asumsi awal. Bisa saja dengan link yang Bapak sudah sebarkan mungkin ke teman, mungkin ke yang lain, tapi mereka tidak register untuk sebagai SO atau owner atau shop owner ya. Shop owner, SO itu adalah shop owner, pemilik toko kalau bahasa Indonesianya, pemilik toko. Nah, mereka tidak membuka toko, tetapi mereka menggunakan link Bapak untuk belanja, iseng-iseng belanja. Nah, sehingga itu langsung masuk kepada Bapak karena menggunakan link Bapak. Biarpun itu tidak terdaftar sebagai SO ya. Ini baru satu asumsi ya Pak. Mudah-mudahan itu benar ya Pak. Mudah-mudahan itu benar. Kalau itu benar, luar biasa. Kita bersyukur ya Pak ya. Saya juga mendoakan seperti itu, tetapi kita akan mengecek kembali untuk memastikan. Jadi saya takut salah, kita pastikan lagi nanti. Nah, itu pertanyaan yang pertama ya Pak. Pertanyaan yang kedua akan saya jawab terkait dengan harga yang Bapak bilang tadi termasuk tinggi ya. Termasuk tinggi, memang kami akui. Yang Bapak bilang tadi, contoh gula ya. Gula yang harusnya yang di mana-mana 12.000 per kilo ya Pak. Dan juga di Miba itu bisa sampai 15.000. Ada juga yang namanya gulaku Pak. Di luar itu sekitar ya hampir sama 12.000, 13.000. Dan saya juga mengecek di dalam Miba ini kurang lebih ada 18.000 kalau nggak salah ya gulaku tuh. Wah, bedanya jauh banget nih. Nah, sehingga ini juga yang membuat kami semua yang saya sebut tadi, kita juga mengkritisi juga, Pak. Mengkritisi juga. Nah, ketika kita berbicara secara langsung dengan meeting internal ya, dengan CEO, dan itu perlu diakui, ya memang harga tersebut memang ada di Mibai seperti itu, tentunya kita tidak mau merusak pasaran yang ada di luar sana. Itu satu, ya. Kedua, sudah didapatkan satu solusi, ya. Ini yang luar biasa nih. Sudah didapatkan satu solusi yang saya menilainya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tetapi harus dengan sistem, ya Pak. Nah, sistem yaitu diberikan lagi kebijakan oleh CEO dengan sistemnya yang sangat luar biasa, dari harga yang terpampang di Mibai tersebut ya, itu diberikan up to sampai dengan 50%. Ya, sampai dengan 50% dari harga yang ada. Contoh, kita akan memberi contoh yang tadi, gula yang tadi. Karena tapi ada caranya, Pak. Itu dengan cara cashback. Ya, itu dengan cara cashback. 50% ini berupa cashback yang akan diberikan kepada tokohnya masing-masing yang bisa membuat kebijakan ini untuk customer-customernya tentunya. Nah, seperti yang saya bilang, kita sudah diberikan fee 25%, ya. Kita juga diberikan juga tambahan, sebenarnya pertama kita diberikan fee 17%, ya. Ya, 17%. Plus kita diberikan lagi tambahan 7%. Ya kan? Nah, total keseluruhan 25%. Ya. Plus kita diberikan lagi 5% subsidi untuk ongkos kirim. Ongkir. Ya. Ongkir. Nah, untuk seluruh mendapatkan ongkir gratis. Plus kita juga diberikan, ini semua kita yang mengatur loh, sebagai owner daripada toko. Paham ya Pak? Diberikan lagi 5 up to, karena terserah dari pemilik toko ya. Kalau orang membelanja itu belanja
banyak sekali, tentunya kan kita bisa memberikan sampai dengan 50%. Tapi untuk sure-nya dari MiBuy memberikan 50% tambahan diskon untuk barang yang ada, yang sudah ada sekarang dia belanja diskon. Contoh, gula yang ada ini kita bahas dulu yang tertinggi dulu ya. Gula gulaku. Gulaku yang 18.000 ya Pak ya, 1 kilo ya. 18.000 1 kilo. Ketika dia beli, dia mendapatkan 50% up to, karena ini besar kan, mahal sekali, kita kasih lah 50%. Ya, berbicara nih, sampai 50%. 50% dari 18.000 ini, itu menjadi 9.000 ya Pak. Per kilo ya. Nah, 9.000 per kilo, sementara gulaku di pasaran, ya di agen saja Pak, itu gulaku itu di agen saja yang saya cek, itu 10.500 sampai 11.000 gulaku ya. Nah, sekarang terjawablah 18.000 kalau kita memberikan 50% tambahan diskon, itu menjadi 9.000. Berarti kita memberikan harga di bawah rata-rata daripada agen. Jauh di bawah agen. Ya, tapi kembali lagi itu terserah dari pemilik toko. Kebijakan dari pemilik toko. Apa yang mereka ingin berikan, apakah mereka cuma memberikan 25%-nya lagi atau berapa gitu. Tentunya kan ada trik-triknya sendiri. Tetapi ingat, semua dikembalikan kepada pemilik toko. Nah, jadi situ kita sudah bisa terjawab bagaimana perbelanjaan. Teknis perbelanjaannya bisa mendapat 50% ini, Pak. Taruh kata Bapak berbelanja, total pembelanjaan dari customer Bapak atau Bapak sendiri belanja di toko Bapak sendiri ya, untuk kebutuhan Bapak. Ya. Contoh, 500.000 Bapak belanja. Total keseluruhannya 500.000 ya, Pak. Plus 500.000 ini, plus ongkos kirimnya 200.000. Ini saya sekaligus membahas ongkos kirim ya Pak, karena terkait ya. Ongkos kirim ini, ongkir 500.000. Berarti total pembayaran yang harus customer lakukan adalah 700.000. Ya, 700.000, 500.000 total perbelanjaan bahan yang kita beli, dan juga 200.000 ongkos kirim yang akan kita redeem, yang akan kita gunakan. Nah, ketika barang ini sudah kita beli, sudah kita bayar, Bapak sudah membayarnya, sudah membelinya, maka barang tersebut akan dikirim. Ketika itu sudah diterima oleh si pemesan atau customer sudah menerimanya di rumah, maka yang 50% diskon tersebut berupa cashback 50% itu bisa langsung di-redeem cashbacknya di toko yang dia belanja tadi. Ya, 50%-nya langsung di-redeem. Cashbacknya ya Pak. Begitu sudah diterima, cashbacknya langsung di-redeem. Ya, di toko tersebut. Misalnya kalau toko tersebut memberikan dia 50%, berarti cashback 50% itu yang kalau 500 berarti cashbacknya itu adalah 250.000. Ya. Berarti 250.000 ini setelah barang diterima di customer, maka 250.000 cashback ini silakan langsung di-redeem di toko tersebut. Ya, karena toko tersebut akan ada redeem cashback tersebut. Kedua, 200.000 dari ongkos kirim juga ketika dia terima itu langsung di cashback. Juga silakan di redeem langsung di dalam di toko tersebut. Yang 200.000 pembayaran ongkir itu. Makanya ongkir akan menjadi gratis.
Seperti itu teknisnya. Ya. Nah, bila dana yang ada di dalam wallet dari ongkos kirim ini, karena subsidinya itu 5%. Bisa saja banyak orang belanja dan akhirnya banyak juga yang redeem ya Pak. Ya, dari yang ongkir itu. Nggak usah takut, karena ketika ongkir ini ada value-nya atau bertambah dananya, mau itu ada 100.000 kah, atau 50.000 kah, atau 25.000 kah, atau ada 200.000 kah, silakan setiap orang itu bisa meridem berapapun yang ada di dalam toko yang dia belanjakan tersebut untuk ongkirnya dibalikan. Langsung di WD ke rekeningnya masing-masing. Seperti itu teknisnya. Nah, jadi itu penjelasan saya untuk pertanyaan Pak Najinuddin. Mudah-mudahan dapat dimengerti atau perlu penjelasan yang lainnya lagi. Silakan saya kembalikan Pak Najinuddin.